Pernyataan Prabowo ini mencerminkan cara pandang yang anti negara. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Ketika rakyat mengeluhkan harga beras, mereka sebetulnya sedang meminta negara menjalankan fungsinya. Negara berdiri karena manusia tidak hidup sendiri. Ada pembagian kerja, ada petani yang menanam padi, ada buruh yang membuat pakaian, ada guru yang mengajar, ada dokter yang mengobati. Tugas negara adalah memastikan hasil dari pembagian kerja itu dapat diakses secara adil melalui kebijakan yang melindungi produsen sekaligus konsumen. Karena itu, ketika harga beras mahal, jawaban seorang presiden harusnya menjelaskan apa yang akan dilakukan pemerintah, seperti memperbaiki distribusi, menekan biaya produksi, mengawasi tata niaga, atau mengendalikan spekulasi. Bukan menyuruh rakyat menanam padi sendiri. Pernyataan Prabowo itu adalah logika pasar bebas yang ekstrim. Dalam logika pasar, jika kamu tidak mampu membeli, urus sendiri kebutuhanmu. Negara tidak ikut campur. Jadi, kalau selama ini Prabowo berkali-kali menyatakan menolak pasar bebas, itu hanya retorika. Jika setiap keluhan publik dijawab dengan anjuran agar rakyat menyelesaikan sendiri masalahnya, lalu untuk apa ada negara? Presiden bukan dipilih untuk memberi nasihat bertahan hidup. Presiden dipilih untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat dapat dipenuhi melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Seharusnya Bapak Prabowo Subianto mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, bagi siapa saja yang tidak menginginkan MBG, yang tidak mau mendukung program ini, maka silahkan kalian tidak usah membayar pajak. Seharusnya begitu, bukan mengusir rakyat. Karena apa? Karena dana MBG itu diambil dari uang pajak. Karena tidak seluruh rakyat Indonesia itu ikhlas uangnya dipakai untuk MBG. Jadi kalau tidak ikhlas, maka hukumnya nanti takut haram, Bapak. Kalau nanti dikatakan haram, seluruh para pendukungnya tidak terima, para pendukung MBG tidak terima. Sedangkan yang dipakai uang pajak seluruh rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia tidak semuanya mendukung. Kalau mereka tidak ikhlas, maka hukumnya kan haram, Pak. Begitu, Pak. Dalam beberapa pidato, Pak Prabowo selalu bilang kalau Indonesia suram, silakan aja keluar negeri. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Ini pertanyaan saya, ini rasa kesal atau kecewa rakyatnya keluar negeri? Dan ternyata ada laporan bahwa ada 8.000 warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan. Berpindah loh, menjadi warga negara lain. Dan ini ada catatan dari Kemenkumham bahwa selama masa 5 tahun itu 8.000 WNI. Dan ini ada apa? Sudah gitu yang keluar itu yang brain drain. Artinya orang-orang yang punya kapasitas. Nah, ini kan banyak mengurangi orang-orang yang punya talenta di negeri ini, bahwa orang-orang pintar, orang-orang yang punya kapasitas, punya talenta itu lebih di luar negeri. Mereka mencari penghidupan di sana dan menjadi warga negara sana. Menurut kalian nih sekarang, ada fenomena apa ini? Waduh, dapur MBG milik Polri disidak Kejati. Bukannya dulu ada yang bilang ya, dapur MBG terbaik adalah dapur yang dibuat oleh Polri. Kita lihat hasil sidaknya. Kalau sampai ada macam-macam, waduh, ini yang disebut terbaik aja ada macam-macamnya. Gimana yang gak terbaik? Aduh, ada aja berita tentang MBG setiap hari ya. Ada beberapa orang yang rela membawakan dalil di program MBG ini. Padahal menurut saya dalil tersebut tidak nyambung dengan program MBG tersebut. Seperti contoh Bapak Nusron Wahid, Bapak Menteri, membawakan dalil sudah bacaannya salah, tidak nyambung lagi dengan program ini. Yang bacaan Bapak Nusron Wahid seperti ini, alladzina at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Padahal sudah jelas-jelas salah, tidak nyambung lagi. Yang sebenarnya seperti ini, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu yang benar. Kalau diartikan seperti ini, kalau sebenarnya alladzi utawi zat kang moho luhur sapa Allah, at'amahum kang maringi rezeki ing sira kabeh sapa alladzi sapa Allah. Begitu, tapi beda dengan yang dibacakan Bapak Menteri.
alladzina at'amahum alladzina utawi piro-piro wong lanang kabeh, wong lanang akeh, at'amahum kang wis maringi rejeki panganan ing sira sapa wong. Jadi status Allah digantikan dengan manusia itu sudah salah, tidak nyambung lagi. Karena tidak semua rakyat Indonesia itu mendukung dengan program MBG ini, jadi otomatis rakyat yang tidak mendukung tidak akan halal uangnya dipakai untuk program ini. Seharusnya Bapak Prabowo membedakan ada berapa puluh juta orang yang tidak mendukung dengan program ini dan ada berapa juta yang mendukung. Jadi uang orang yang tidak mendukung harus dibedakan, jangan dipakai untuk program ini supaya benar-benar murni dimakan oleh siswa, benar-benar suci, tidak dari hasil orang yang tidak ikhlas. Begitu Bapak Prabowo. Seharusnya cepat didata siapa saja yang tidak setuju, maka uangnya jangan dipakai. Ada berapa puluh juta, kemungkinan hampir semuanya tidak setuju. Oke? Jadi ada kelanjutannya nih, yang soal koperasi desa tuh punya budget 1 triliun buat kipas. Menurut mereka, harga 1 unit kipas itu 11 juta rupiah. Jadi 1 kipas, harga itu 11 juta. Pak, saya mau nanya sama Bapak yang ngurusin beli kipas itu, siapa kek? Bapak beli kipas di mana? Di planet Mars. Nih Pak, saya bisa ke warung dan nanya harga kipas yang sama yang Bapak pengen beli itu, harga itu nggak nyampe 1 juta Pak. Bahkan saya berani taruhan kalau harganya nggak nyampe 500.000. Bahkan harga saya aja nggak nyampe 5 juta guys. Paling 2 jutaan, 3 jutaan itu udah aslinya bagus. Dan ini kipas 11 juta, itu dari mana? Hah? Pakai nalar lah. Tolonglah. Pak, itu uang kita Pak, jangan pakai buat yang aneh-aneh Pak. Febri Ardiansah bebas hukuman karena uang dan emas yang disita polisi palsu. Tok tok, bebas hukuman. Polisi cek keaslian milik Febri Ardiansah, total emas 74 kg. Masa sekelas pejabat menyimpan emas palsu? Ini kalau dibikin judul sinetron kira-kira bagusnya apa ya? Ada ide nggak kalian? Breaking news, ada kabar baik nih buat nelayan dan kapal. Presiden Prabowo menetapkan harga khusus BBM sebesar 15.000 per liter untuk kapal nelayan 30 citi hingga 200 citi. Kebijakan ini bertujuan menekan biaya operasional dan memberikan kepastian usaha bagi sektor perikanan. Hal ini diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri SDM Pak Bahlil atau Buluketan. Subsidi sekitar 3.600 per liter akan dibiayai melalui Badan Pengelola dan Perkebunan, bukan diambil dari APBN ya. Jadi DPR minta rakyatnya untuk bayar pajak karena utang negara kita udah 10.000 triliunan. Jadi gini Pak, yang bikin utang negara sampai 10.000 triliun itu bukan kita ya, tapi itu dari pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita bayar pajak ke negara, apakah uangnya masuk ke kas negara atau ke kas pejabat? Karena setiap berapa bulan sekali, bahkan berapa minggu sekali, pasti ada kasus korupsi, oknum-oknum pemerintah lah kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kita jadi bangsa bayar pajak Pak. Mohon maaf aja, karena kalian juga yang buat. Dan tolonglah, itu 10.000 triliun itu kok bisa Pak kayak begitu Pak? Pihak kejaksaan menemui Polda Metro Jaya untuk mengecek kadar emas yang ditemukan di rumahnya Febri Ardiansah. Setelah dicek, itu kandungannya adalah replika. Cuy, replika pula kalian bilang. Yang kalian kira kami rakyat yang tolol, yang mudah tipu-tipu, begitu ya? 174 kg yang ditemukan di rumah itu replika. Hah? Kalau replika tidak mungkin disimpan di rumahnya, di brankas. Karena asli lah makanya disimpan di rumahnya. Ya? Atau kalian ngomong seperti itu supaya kalian ini ya? Takut juga sama beliau. Kalian juga banyak kasus. Makanya kalian ngomong seperti itu supaya terlindungi, begitu ya? Takut terbongkar juga kasus kalian. Kalau ngomong yang benar lah, jangan seperti itu. Kalau maling itu ditangkap, dihabisi, bukan dilindungi, ya. Ternyata kalian juga yang merusak negara kita ya.